Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer. Selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Jemaat Tuhan, Natal sebentar lagi. Sebuah hari yang penting buat kita semua. Hari di mana sukacita Natal memenuhi hati kita karena Kristus Yesus, Juru Selamat dunia itu telah lahir buat kita semua. Natal adalah sebuah peristiwa yang membawa sebuah harapan baru buat dunia. Sebuah harapan supaya dunia ini diselamatkan. Sebuah harapan supaya dunia ini mengenal Tuhan. Sebuah harapan supaya dunia ini bisa dipulihkan melalui karya keselamatannya. Jemaat Tuhan, saya percaya dan berharap bahwa semua kita akan melihat Natal itu dengan sebuah peristiwa yang sangat penting. Bukan hanya sebuah peristiwa di mana hari libur, bukan hanya sebuah peristiwa di mana banyak diskon-diskon tertentu, tetapi sebuah peristiwa dia lahir kembali di hati kita, dia lahir di tengah-tengah keluarga kita, dan dia yang akan memulihkan setiap keadaan kita. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masih akan merenungkan firman Tuhan seputar Natal. Nanti kita akan berbicara bagaimana Natal itu sesungguhnya adalah sebuah mimpi ilahi yang terwujud. Sebuah mimpi yang sanggup membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita akan menaikkan lagu Natal, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, dan Tuhan kiranya disenangkan atas setiap nyanyian dan pujian kita saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat waktu yang baik ini. Kesempatan yang baik ini Tuhan, kami mau kembali bersama-sama bersekutu. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan belajar daripada firman-Mu. Supaya kami semua Tuhan disegarkan. Supaya kami semua dapat dipersatukan di dalam kasih-Mu. Biarlah waktu-waktu ini kami mau fokuskan diri kami sejenak kepada Allah. Dan Allah akan berbicara kepada kami semua. Kami siap mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah sukacita Natal melimpah atas hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita bersama-sama. Hai dunia, gembiralah. Patut kita bersukacita karena Natal pada waktu ini ya Tuhan telah jadikan untuk kita damai sukacita Natal bersama kita semua. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama
pun bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita sudah menaikkan pujian Natal kita sudah menaikkan nyanyian kepada Tuhan. Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Seperti video yang sudah Anda baca tadi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Natal, Mimpi Ilahi yang Terwujud. Saya meyakini bahwa peristiwa Natal sesungguhnya adalah sebuah mimpi ilahi yang terwujud dalam kehidupan manusia. Karena kalau kita memeriksa Alkitab kita, di Alkitab memberitahu bahwa Natal memiliki sebuah kaitan yang erat dengan sebuah mimpi. Kata mimpi sendiri sangat mirip maknanya dengan sebuah kata penglihatan. Dan kedua kata ini muncul beberapa kali di peristiwa Natal atau di ayat-ayat yang biasa kita kutip untuk merenungkan peristiwa Natal. Salah satu ayat yang bisa kita lihat adalah di kitab Matius. Ketika Yusuf hendak menceraikan istrinya, meninggalkan istrinya, lalu ia bermimpi. Malaikat menjumpai dia dan memberikan sebuah pesan ilahi kepadanya. Yusuf bermimpi di tengah peristiwa Natal itu. Jadi saya percaya bahwa Natal adalah mimpi ilahi yang terwujud. Ada sebuah angan-angan, ada sebuah mimpi yang Allah sedang mau lakukan, dan itu terwujud melalui kelahiran Yesus ke muka bumi ini. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau bertanya buat kita semua. Jemaat Tuhan, apa yang menjadi mimpi Anda di Natal ini? Apa yang menjadi hal yang Anda rindukan untuk terjadi di Natal ini? Apa yang selama ini Anda doakan akan terkabul di masa hidup Anda, khususnya di Natal ini? Saya selama bertahun-tahun memiliki banyak mimpi. Saya juga mengalami bagaimana mimpi itu terjadi ketika saya mungkin ingin berkeluarga, saya ingin sekolah dalam jenjang tertentu di negara tertentu. Banyak mimpi saya yang terjadi. Dan juga ada juga mimpi-mimpi yang Tuhan tidak izinkan, namun Tuhan gantikan dengan peristiwa yang lebih baik daripada apa yang bisa saya impikan. Dan ada juga yang memang Tuhan tidak berikan untuk menjaga diri saya. Karena belum tentu ketika mimpi yang saya mimpikan itu terjadi, saya tetap cinta Tuhan, saya tetap rendah hati. Namun Tuhan izinkan mimpi-mimpi yang kurang baik itu Tuhan berhentikan, atau Tuhan tidak genapi, dan Tuhan sama sekali tidak mewujudkannya. Jemaat Tuhan, mimpi adalah sebuah kata yang ajaib. Ini berbicara tentang apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita selama kita tidur. Itu makna harafiahnya. Namun di sisi lain, mimpi juga dapat diartikan sebagai sebuah aspirasi atau keinginan kita atau kerinduan kita yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang sedang bermimpi di Natal ini. Khususnya anak-anak, mereka memiliki mimpi. Ketika cerita Sinterklas itu memasuki kehidupan anak-anak,
Itu adalah bagian mimpi di mana anak-anak merindukan sebuah hadiah yang besar dari orang lain yang mungkin tidak bisa mereka harapkan dari orang tua mereka. Natal dipenuhi oleh mimpi-mimpi. Mungkin ada yang bermimpi dengan sederhana untuk supaya hubungan yang rusak itu dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang bermimpi seperti saya di masa yang lalu, ingin segera menikah, ingin segera punya anak, ingin segera mandiri, memiliki keluarga sendiri. Namun waktu berjalan, rasanya peluang itu semakin kecil. Atau mungkin ada yang sedang berdoa memohon kesembuhan untuk dirinya atau untuk orang yang sedang ia kasihi. Atau mungkin ada yang sedang mengkhawatirkan tentang masa depannya. Ada yang sedang berdoa, bermimpi supaya tahun 2024 keadaannya lebih baik. Pekerjaan yang lebih baik untuk dirinya, pekerjaan lebih baik untuk anaknya, pekerjaan lebih baik untuk suaminya, supaya kehidupan sehari-hari mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Banyak mungkin mimpi-mimpi juga yang tertunda, yang belum Tuhan sampaikan, tapi mimpi itu masih engkau pegang hari ini. Dan rasanya kok masih mustahil itu bisa terwujud. Nah, hari ini saya mau menunjukkan kepada kita semua sebuah mimpi yang menjadi kenyataan 2000 tahun yang lalu. Biarlah firman ini dapat memberikan dorongan buat kita semua, bahwa masih ada harapan yang ingin Tuhan kerjakan melalui mimpi-mimpi yang sedang kita doakan hari-hari ini. Saya mau meyakinkan Anda pada saat ini bahwa Anda percaya pada mimpi ini, dan Natal kali ini tidak akan sama seperti Natal yang lain. Biarlah mimpi yang dimaksudkan ini memberi Anda harapan dan kekuatan supranatural untuk mengubah beberapa mimpi yang paling mustahil dalam hidup Anda dan kembali menjadi sebuah kenyataan. Firman ini saya berdoa menjadi sebuah dorongan untuk kembali percaya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Natal adalah mimpi ilahi yang terwujud. Mari kita buka bersama-sama atau baca bersama dengan saya. Ada sebuah kisah Natal di mana kita bisa mempelajari ada 3 mimpi ilahi yang sudah terwujud melalui cerita Nats ini. Matius pasal yang pertama, ayat 18-25. Saya bacakan buat kita semua. Dikatakan seperti ini. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat Tuhan, ada 3 mimpi ilahi yang terwujud melalui ayat ini. Mari kita periksa bersama-sama. Yang pertama, ketika kita membaca ayat ini, ada sebuah mimpi tentang keinginan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Ada sebuah mimpi yang terwujud melalui cerita ini, di mana Allah mau menyelamatkan umatnya. Kita semua tahu bahwa manusia berdosa, bahwa manusia penuh dengan kenajisan. Tetapi ada sebuah kehendak Tuhan, ada sebuah rencana Tuhan, ada sebuah mimpi Tuhan, bahwa manusia ini perlu diselamatkan, bahwa manusia ini perlu untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan, supaya mereka tidak binasa. Maka ayat itu terjadi.
Matius 1 ayat 20-21 dikatakan seperti ini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mimpi ini adalah tentang Mesias yang akan datang ke dunia. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan untuk kita? Malaikat jelas memberitahukan kepada Yusuf bahwa Yesus adalah penyelamat umat manusia. Anak yang di dalam kandungan Maria itu harus diberi nama Yesus. Karena Yesus artinya Tuhan menyelamatkan. Karena Tuhan mau menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Manusia perlu diselamatkan oleh karena dosa yang masuk melalui Adam. Kita semua tahu apa itu dosa. Dan saya tidak sedang mau memfokuskan kita melihat kepada apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Bukan itu. Tetapi saya mau melihat natur daripada sebuah dosa itu sendiri. Bahasa asli daripada kata dosa awalnya merupakan istilah yang digunakan untuk memanah. Oke? Ketika ada olahraga panah, kita tahu bahwa kata itu dipakai untuk bagian pemanahan. Secara harafiah, kata dosa berarti kita menembakkan anak panah. Anda meleset dari sasaran. Jadi ketika seseorang melakukan dosa, artinya kita sedang salah sasaran, atau kita tidak sesuai dengan sasaran yang seharusnya. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang kita lewatkan ketika kita berbuat dosa? Tentu Alkitab memberitahu bahwa ketika manusia berdosa, dosa itu menciptakan sebuah jarak pemisah antara Tuhan Sang Pencipta dengan manusia ciptaannya. Ketika kita menyimpang dari pencipta kita dan hidup hanya berdasarkan apa yang kita yakini akan memberikan kita kesuksesan, kebahagiaan atau kesenangan, kita sesungguhnya sedang kehilangan tujuan dan maksud Allah yang sesungguhnya. Ketika kita hanya hidup untuk nafsu kita semata, ketika kita hanya hidup untuk keinginan kita semata, kita sedang berdosa. Dan kita sedang melenceng daripada rencana Allah yang sesungguhnya. Rick Warren pernah mengatakan seperti ini. Pencarian tujuan hidup telah membingungkan orang selama ribuan tahun. Hal ini terutama karena kita sering memulai pencarian di tempat yang salah. Orang berusaha mencari tujuan hidupnya dengan awalan yang salah, dari start yang salah. Karena seringkali orang mencari tujuan hidupnya dimulai dari dirinya sendiri. Dan itulah yang membuat kita berdosa. Dan itulah yang sesungguhnya yang sedang kehilangan daripada makna atau tujuan Allah yang ilahi dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, jika kita percaya bahwa ada pencipta di alam semesta ini, yaitu Allah Bapa, dan jika kita percaya bahwa Allah itu menciptakan kita dengan rencana di dalam pikirannya, maka kita perlu semakin mengenal Dia. Karena cara yang paling tepat untuk mencari tujuan hidup kita bukan dimulai dari diri kita, tetapi dimulai dari pengenalan akan Dia. Maka dengan itu Allah mau menyelamatkan kita semua. Allah mau membawa kita kembali kepada tujuannya yang ilahi. Allah mau supaya kita tidak kehilangan hubungan yang intim dengan Dia. Allah mau supaya kita bisa menemukan tujuan hidup kita di dalam Dia. Kita perlu mengenal Dia, karena kita tidak akan pernah bisa menemukan makna hidup. Kita tidak akan bisa menemukan kepuasan hidup yang sebenarnya ketika kita melihat diri kita sendiri. Namun kita bisa melihat makna hidup dan kepuasan hidup ketika kita mencarinya di dalam Tuhan. Biarlah mimpi Natal ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah, Sang Pencipta alam semesta ini,
telah datang ke dunia melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia dari kesalahan sasaran. Mimpi Allah untuk menyelamatkan manusia telah terjadi, di mana Yesus lahir buat kita semuanya, supaya kita semua yang kehilangan kemuliaan Allah, supaya kita semua yang berdosa, supaya kita semua yang gagal menjalani kehidupan kita ini dapat dipulihkan, dapat diselamatkan, dapat dibawa kembali kepada sebuah persekutuan yang manis bersama dengan Allah Bapa. Dosa memisahkan manusia dengan Allah, dan dengan kelahiran Yesuslah kita bisa memiliki sebuah harapan untuk dipulihkan. Jemaat Tuhan, di poin yang pertama ini, dalam hal apa Tuhan mau atau perlu menyelamatkan engkau di Natal ini? Apakah dalam hal krisis ekonomi? Apakah Tuhan perlu menyelamatkan engkau dengan bagian-bagian keuanganmu? Mungkin engkau memiliki hutang yang cukup banyak. Mungkin engkau punya kebutuhan yang sangat banyak. Atau mungkin engkau perlu mujizat yang daripada Tuhan supaya kebutuhanmu bisa terpenuhi untuk satu masa ini. Atau engkau mau supaya Tuhan menyelamatkan engkau dalam hal kecanduan. Mungkin Anda candu terhadap minum-minuman keras. Mungkin Anda kecanduan dengan obat-obat terlarang. Mungkin Anda memiliki kecanduan dengan hal-hal tertentu, seksual pornografi. Ada kecanduan dengan handphone atau gadget Anda, sosial media Anda. Allah sanggup menyelamatkan engkau dari hal itu. Atau mungkin engkau dalam depresi, kecemasan, dan selama ini Anda pergi ke tempat yang salah. Di Natal ini ada sebuah mimpi yang sanggup terwujud dalam kehidupanmu, di mana Allah atau Yesus itu menyelamatkan engkau dari segala hal yang mengikat engkau, sehingga engkau tidak mengalami kepuasan hidup. Yesus sanggup menyelamatkan kita semua dalam aspek bentuk apapun, sehingga kita bisa mengalami sukacita di Natal ini. Yang kedua, mimpi ilahi yang terwujud adalah sebuah mimpi tentang keinginan Tuhan untuk bersama umatnya. Ini adalah mimpi berikutnya setelah Yesus lahir untuk menyelamatkan, di mana Yesus mau bersama-sama dengan kita, di mana Allah mau hidup bersekutu dengan kita, menyertai kehidupan kita. Jelas dikatakan di ayat 23 seperti ini. Saya baca mulai 22. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setiap saya membayangkan atau merenungkan Natal ini, saya selalu kagum dengan konsep bagaimana Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah menyertai kita, di mana Allah meninggalkan surga, mengosongkan dirinya, dan menjadi serupa dengan kita semuanya. Allah mau menjadi sama seperti kita, supaya mengerti keadaan kita, supaya bisa berjalan dengan kita, supaya juga bisa menolong kehidupan kita, membukakan segala sesuatu apa yang sedang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tuhan bisa saja melaksanakan rencana keselamatannya dengan menjentikan jari, namun Allah memutuskan untuk menjalani apa yang kita lalui, untuk merasakan apa yang kita rasakan, untuk mengalami apa yang kita alami sebagai manusia. Jadi saya sungguh bersyukur memiliki Allah yang bisa menjadi manusia sama seperti kita. Ketika agama lain berusaha untuk menjadi Allah, tetapi Allah itu justru menjadi manusia buat kita semua. Dia mau lahir, Dia mau menyelamatkan kita semua dengan cara yang sama yang kita selalu hadapi. Dia mau menjadi manusia dan nanti sampai kepada mati di atas kayu salib. Jadi jemaat Tuhan, Yesus disebut Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita. Sebuah janji yang bukan hanya diberitakan kepada
orang-orang pada generasi Maria dan Yusuf. Tetapi Immanuel atau janji itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus sampai hari ini. Yesus mau menyertai setiap langkah hidup kita. Yesus mau menyertai setiap musim yang sedang terjadi dalam hidup kita. Yesus mau menyertai di tengah apapun yang sedang kita hadapi setiap harinya. Itulah Immanuel. Apa yang sedang Anda hadapi hari ini? Tuhan mau beserta dengan Anda. Apakah Anda berada di dalam keadaan di mana Anda merasa putus asa atau ragu apakah Tuhan benar-benar ada bersama Anda? Setelah setahun berjuang dalam tahun 2023 ini dan mencoba berbagai hal untuk menyelesaikan masalah sendiri, lalu Anda mungkin bertanya apakah Anda sudah merasakan Tuhan? Atau mungkin Anda merasa lelah, merasa kesepian, tidak ada yang menemani, tidak ada yang peduli. Hari ini saya mau mengingatkan kita semuanya, Allah menyertai kita semuanya. Ada Allah yang mengetahui kelelahan kita, ada Allah yang mengetahui kesendirian kita, ada Allah yang tahu kesedihan kita, ada Allah yang tahu kesusahan kita. Kita semua jemaat yang ada di Hong Kong ini, tidak banyak keluarga yang mengerti kelelahan Anda mungkin ya. Tidak ada yang tahu jam berapa Anda bangun, jam berapa Anda tidur. Tidak banyak yang tahu berapa waktu yang Anda miliki untuk tidur, untuk beristirahat di tengah kelelahan yang luar biasa sepanjang hari. Namun hari ini firman Tuhan memberikan penghiburan buat kita semua bahwa Allah menyertai kita dan Allah mengetahui persis apa yang sedang kita hadapi. Biarlah mimpi Natal ini mengingatkan kepada kita semua terhadap janji-janjinya yang kekal. Bahwa Dia adalah Immanuel, bahwa Yesus berjanji mereka yang percaya kepadanya akan disertai Tuhan. Jangan pernah lupakan janjinya. Sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat Tuhan, Dia Tuhan yang menyertai, bukan hanya ketika kita berkelakuan baik. Dia masih ada bahkan ketika kita lari dari Dia. Bahkan ketika kita dalam keadaan sedih. Saat kita tersesat, saat kita dalam sebuah godaan. Tuhan menunggu Anda. Tuhan selalu beserta Anda. Sambil menunggu sampai Anda kembali kepadanya. Kembali kepada pelukan kasih-Nya. Dan hari ini jika ada di antara kita yang menyaksikan video ini, dalam 1 tahun engkau berusaha dengan kehidupanmu sendiri dan engkau sudah capek, engkau mungkin sudah lupa tentang Tuhan. Izinkan peristiwa Natal ini menarik hatimu kembali untuk kembali kepada Tuhan. Menarik hatimu untuk semakin erat dengan Tuhan. Menarik pikiranmu untuk fokus kembali kepada Tuhan. Ada kelegaan di dalam Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada jalan keluar daripada Tuhan. Ada pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah mimpi Natal di mana Kristus mau bersama dengan umatnya terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Yang terakhir, saya menutup buat kita semua. Ada sebuah mimpi tentang keinginan Tuhan untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi umatnya. Di poin yang ketiga ini, kita mau melihat bagaimana Yesus dilahirkan. Karena ada sebuah prinsip yang menarik yang kita bisa lihat dalam kelahiran Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kalau kita periksa bagaimana kelahiran Yesus bisa terjadi. Kita semua tahu bahwa Yesus menjadi sebuah janin di dalam kandungan Maria bukan karena hasil persetubuhan antara Maria dengan Yusuf. Itu adalah hasil daripada Roh Kudus yang turun ke atasnya. Ayat tadi sudah kita baca bahwa Maria mengandung melalui kuasa Roh Kudus. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya dikandung oleh Roh Kudus. Dua frasa ini bisa kita lihat di kitab Matius pasal 1 yang sudah kita baca tadi. Di 20 jelas dikatakan sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Pertanyaannya, siapa sih Roh Kudus? Buat kita yang belum tahu, saya hendak memperkenalkan sejenak buat kita semuanya.
Roh Kudus memiliki banyak peran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus adalah salah satu bagian daripada Allah di Trinitas. Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita ke dalam sebuah kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menghibur kita ketika kita sedang jatuh. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mengatasi rintangan dalam kehidupan kita. Namun hari ini saya hendak fokus kepada hal yang Roh Kudus paling bisa lakukan dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus sanggup menciptakan dan mewujudkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Saya ulangi, salah satu peran Roh Kudus yang bisa kita lihat di dalam Alkitab adalah Roh Kudus sanggup menciptakan dan mewujudkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Yesus tercipta melalui karya Roh Kudus. Kedatangan Yesus, kelahiran Yesus adalah sesuatu hal yang baru bagi dunia ini. Dan itu semua terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita mundur sejenak kepada peristiwa penciptaan. Saya akan memberikan sebuah contoh alur bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam sebuah penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah di sini adalah Roh Kudus yang sedang akan bekerja mengikuti perintah atau firman yang akan diucapkan oleh Allah. Ketika Allah berkata jadilah terang, maka Roh itu bekerja menciptakan terang, mewujudkan terang itu menjadi ada, dan seterusnya sampai kepada penciptaan yang terakhir. Jadi Roh memiliki peran yang paling bisa kita andalkan, yaitu Roh Kudus sanggup menciptakan dan mewujudkan sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia. Peristiwa Natal, lahirnya Yesus melalui rahim Maria, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Bahwa ada sebuah tema yang sama di mana Allah menggunakan firman-Nya untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan melalui kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di tempat yang tidak pernah Anda bayangkan mungkin terjadi. Dari tempat yang tak berbentuk, kosong dan gelap, dari sebuah rahim yang tidak punya apa-apa, bahkan ketika Yesus bangkit dari kubur di mana semua harapan hilang. Roh Kudus mempunyai sebuah kuasa untuk mencipta, melahirkan, dan menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Jadi apa hubungannya dengan saya dan saudara mengenai firman ini? Jemaat Tuhan, ada sebuah hubungan yang baik yang perlu kita terus pelihara antara kita dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus diberikan secara cuma-cuma kepada gereja, sehingga orang percaya bisa terhubung dengan Yesus, dan orang percaya bisa mengalami hal-hal yang baru di dalam Kristus. Roh Kudus yang terlibat dalam penciptaan, Roh Kudus yang terlibat dalam konsepsi kebangkitan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus yang sama yang akan dicurahkan dan masuk dalam kehidupan kita semua, sehingga kita bisa mengalami hal-hal yang baru. Apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini yang perlu dihidupkan kembali? Adakah hal-hal lama yang masih terus engkau hidupi? Izinkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus berdiam di dalam hidupmu, melayang-layang di atas atau di area di mana engkau mau melihat sesuatu hal yang baru. Mungkin dalam ekonomimu, mungkin dalam keluargamu, mungkin dalam hubunganmu dengan siapapun. Izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu dan mengerjakan sesuatu hal yang baru, sehingga engkau bisa berubah, sehingga engkau bisa mengampuni, sehingga engkau bisa mengasihi, sehingga engkau bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat, dan engkau mengalami hal yang baru bersama dengan Kristus. Hari ini saya sudah menyampaikan firman buat kita semua. Firman sudah diberitakan.
Dan saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di dalam hatimu, supaya setiap mimpi-mimpi yang sedang kau doakan, yang sedang kau pergumulkan, yang sedang kau harapkan itu bisa terjadi di bawah kuasa Roh Kudus. 3 hal yang sudah saya sampaikan. Bahwa Allah berkehendak supaya menyelamatkan manusia. Allah berkehendak supaya bisa bersama dengan manusia. Dan Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Ketika mimpi ini saya berdoa terjadi dalam kehidupanmu, dan Allah bekerja secara nyata di tengah-tengah umatnya. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami ucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Mungkin ada mimpi-mimpi Natal yang sedang kami harapkan terjadi, biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Kami taruhkan kembali iman dan percaya kami, karena Natal telah menjadi sebuah bukti ada sebuah mimpi ilahi yang terwujud. Natal telah menjadi bukti bahwa Allah berkuasa bagi kehidupan umat manusia. Natal adalah sebagai bukti bahwa Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus juga sanggup bekerja dalam kehidupan seluruh umat-Mu semua ya Tuhan. Apapun yang sedang menjadi mimpi mereka semua ya Tuhan, bekerjalah, nyatakanlah, jadikanlah itu Tuhan, sehingga kami bisa melihat kemuliaan Allah melalui apa yang sedang terjadi di Natal ini. Biarlah setiap hubungan yang rusak dipulihkan. Biarlah ekonomi yang sedang krisis akan dipulihkan dalam nama Yesus. Dan mungkin yang ada sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang akan berikan. Mungkin yang ada yang sedang mau disembuhkan, Tuhan bekerjalah dan sembuhkan mereka. Firman-Mu terjadi atas kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin.
Kita sudah mendengar firman Tuhan bersama-sama. Sebuah firman yang akan membantu kita untuk kembali berharap kepada Tuhan. Dan biarlah mimpi-mimpi yang sedang kita doakan itu bisa terwujud. Saatnya kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan pada saat ini. Kita akan membawa setiap doa kita. Kita akan bersatu hati di dalam doa supaya Tuhan sanggup melakukan mujizat buat kita semua. Yang pertama, kita akan berdoa buat seluruh keluarga kita. Biarlah di Natal ini setiap keluarga kita bisa menikmati sukacita Natal. Biarlah semua keluarga kita yang dekat maupun yang jauh, mereka akan mengalami sebuah perlindungan yang daripada Allah. Mereka mengalami sebuah sukacita Natal meski kita sedang terpisah oleh jarak dan waktu. Tapi biarlah kasih Tuhan yang mengikat. Jika ada yang sedang memiliki masalah dalam hubungan, kita berdoa supaya Tuhan yang akan memulihkan keadaannya. Jika ada yang sedang mungkin berdoa buat sebuah keadaan yang lebih baik di tahun 2024, di Natal ini kita juga akan bersepakat supaya mujizat Tuhan terjadi, turun atas setiap keluarga yang sedang membutuhkan sebuah terobosan dan mujizat tersebut. Atau mungkin ada yang sakit. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang tidak enak badan hari-hari ini, biarlah damai Natal turun atasmu. Biarlah damai Tuhan melingkupi pikiranmu, hatimu, dan seluruh kehidupanmu. Apapun yang membuat engkau sakit hari ini, biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan. Semua keadaan yang kurang baik dalam tubuh kita, kita percayai Dia Tuhan yang sanggup sembuhkan. Yang kedua, kita akan berdoa dan terus akan berdoa sampai pemilihan presiden terjadi. Kita berdoa buat negara kita supaya proses segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Sehingga terpilihlah seorang pemimpin baru yang sanggup dipakai Tuhan untuk membawa kemajuan buat bangsa Indonesia. Yang terbaik supaya Tuhan berikan buat kita semua. Dan semuanya, siapapun, semua pihak dapat menjaga diri mereka masing-masing sehingga kerukunan terjadi, tidak terjadi terpecah belah, dan mereka tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri golongan mereka, tetapi kepentingan bersama sebagai satu bangsa dan negara. Kita berdoa buat pemerintah kita supaya mereka bekerja dengan baik, mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan mereka akan bisa melakukan yang terbaik di sisa-sisa masa kerja mereka. Kita berdoa buat dua pokok ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Bapa, kami ucap syukur buat berkat-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa sebentar ya Tuhan buat keluarga kami. Biarlah di Natal ini Tuhan, jika ada hubungan-hubungan yang rusak, Engkau yang akan pulihkan dalam nama Yesus. Jika ada sesuatu yang sedang mereka doakan di dalam keluarga mereka masing-masing, yang kami tidak ketahui secara detail, namun Bapa di surga tahu persis apa yang sedang mereka hadapi, dan Tuhan yang akan menolong mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, berkati seluruh keluarga kami ya Tuhan. Oleh karena terpisah jarak dan waktu, mungkin ada yang sedang merasa kesepian, mungkin ada yang sedang ingin diperhatikan lebih ya Tuhan. Biar Tuhan yang akan memenuhi mereka dengan kasih-Mu. Tuhan yang akan kirim orang-orang yang terbaik untuk bisa menjaga keluarga kami di sana ya Tuhan. Anak-anak kami mungkin Tuhan, orang tua kami mungkin Tuhan, atau pasangan hidup kami. Siapapun itu Tuhan yang sedang membutuhkan sebuah perhatian, Tuhan yang akan menolong mereka dalam nama Yesus. Tuhan berkati keluarga kami. Lakukan mujizat di tengah keluarga kami. Biarlah keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang semakin mengasihi Engkau, mengalami Engkau dan mengenal Engkau Tuhan. Lahirlah Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing dalam nama Yesus. Mungkin ada sebuah hubungan yang jauh daripada Engkau ya Tuhan. Tarik mereka kembali Tuhan. Biarlah melalui Natal ini mereka bisa mengalami kasih Tuhan. Mereka bisa mengalami kasih Kristus itu. Damai Natal melingkupi seluruh keluarga kami. Buat mereka yang belum percaya ya Tuhan, kami mau terus berdoa. Biarlah Kristus sanggup lahir di kehidupan mereka, menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Ada sebuah pertobatan ya Tuhan, di mana mereka akan mengalami Tuhan
Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan apa yang mereka dengar semata, tetapi mereka akan menundukkan diri mereka atas firman-Mu dan menjadi percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Pelihara mereka, lindungi mereka, jagai mereka, sertai perjalanan hidup mereka ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang telah lahir buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami buat setiap keluarga kami dalam nama Yesus. Berikutnya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Proses pemilihan presiden sedang berlangsung ya Tuhan. Kami sedang di masa kampanye. Tuhan, kami berdoa supaya tetap terjadi kedamaian, kerukunan, keamanan ya Tuhan. Di tengah kampanye yang sedang terjadi ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong ya Tuhan. Supaya bangsa kami tetap utuh, tetap penuh dengan damai, kerukunan ya Tuhan. Siapapun nanti yang akan terpilih, itu yang akan menjadi presiden kami, di mana kami akan tunduk, di mana kami mau ikut ya Tuhan pimpinan mereka. Karena Allah sudah menentukan buat kami semua. Tuhan Yesus yang baik, siapapun itu Tuhan, Tuhan yang akan bekerja sampai pemilihan itu berjalan dengan sukses dalam nama Yesus. Dan terpilihlah pemimpin yang baru buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami ini Tuhan. Bangsa ini akan terus maju. Bangsa ini akan dijagai oleh Tuhan. Bangsa ini akan diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja yang ada akan bertumbuh dengan baik dalam nama Yesus. Tidak ada yang akan mengalami gangguan sedikit pun ya Tuhan melalui proses pemilihan ini Tuhan. Dan kami berdoa acara-acara Natal yang ada sepanjang bulan Desember di Indonesia semuanya akan berjalan dengan baik. Tidak ada aksi teror, tidak ada aksi penekanan, tidak ada bom ya Tuhan. Apapun itu yang biasa kami alami di masa yang lalu, tahun ini akan bersih. Semuanya digagalkan oleh Tuhan. Semua niat buruk, niat jahat yang mencoba untuk mengganggu ya Tuhan, kenyamanan ibadah, kami patahkan itu, kami gagalkan itu di dalam nama Yesus. Allah yang berdaulat bagi bangsa kami, Allah yang sedang menjagai seluruh bangsa ini selama Natal terjadi dan selama masa proses pemilu yang akan berlangsung. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bangsa kami akan mengalami berkat Allah. Kami sudah melakukan ibadah kami ya Tuhan. Saatnya kami mau menutup, biarlah Tuhan yang akan terus disenangkan. Biarlah seluruh umat-Mu sudah dikenyangkan. Biarlah seluruh umat-Mu sudah dikuatkan. Iman mereka kembali percaya kepada Tuhan saja. Makasih ya Tuhan, nama Tuhan terus akan dipermuliakan dan ditinggikan mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, dikatakan seperti ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Biarlah kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Bapa pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan buat waktu dan perhatiannya. Biarlah damai Natal, berkat Natal, dan sukacita Natal tercurah buat kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.